tentang ini ya, penulisan algoritma. Baik. Nah, menilai sebuah algoritma. Algoritma itu digunakan untuk memecahkan masalah dan biasanya tidak bernilai tunggal. Artinya variasinya itu bisa banyak. Yang variasi itu membedakan adalah ada yang efektif, ada yang tidak. Efektif itu maksudnya adalah kalau mencapai tujuan yang sama dengan waktu yang lebih singkat, maka itu lebih efektif. Kalau dalam pemrograman, dengan jumlah baris yang lebih sedikit, kemudian memberikan hasil yang sama, maka yang lebih baik adalah yang barisnya sedikit itu. Tetapi itu tidak mengatakan benar dan salah, tidak ya. Semuanya benar apabila bisa menghasilkan luaran yang benar. Hanya jalannya itu macam-macam. Ada yang jalan cepat, ada yang muter-muter dulu, ya. Tapi hasil sama. Ya. Jadi variasinya bisa banyak. Nah, ini beberapa persyaratan algoritma yang baik ya. Jadi misalnya akurasinya harus benar, kemudian tadi ya efisien ya. Kalau bisa cepat ya lebih baik cepat. Tapi kalau belum bisa cepat karena mungkin penguasaan codingnya belum lancar atau pemahamannya belum lengkap, ya nggak apa-apa. Tapi yang penting luarannya harus betul ya. Kemudian dapat dikembangkan, mudah dimengerti. Mudah dimengerti ini maksudnya adalah lebih baik apabila algoritma itu diberikan komentar pada setiap barisnya, sehingga memudahkan orang lain untuk mempelajarinya. Mungkin masih ingat di dalam pemrograman Java yang kemarin gitu ya, itu juga beberapa itu diberikan komentar ya. Mungkin coba saya lihat kemarin ya. Nah seperti ini ya, seperti ini yang ada backslash ini itu ubah string ke integer itu adalah komentar. Jadi dengan menambahkan ini maka algoritma itu akan dapat dipahami oleh orang lain sehingga dapat dikembangkan. Kemudian berikutnya adalah portabilitas, artinya algoritma ini itu sebaiknya bebas dari bahasa pemrograman tertentu. Sehingga dapat diterapkan untuk berbagai macam tools ya. Mau dikembangkan di lingkungannya Windows bisa, di lingkungannya Unix juga bisa gitu ya. Dan sebagainya. Itu diantaranya beberapa kriteria untuk menentukan kualitas dari sebuah algoritma. Nah, mengenai bagaimana kita membuat algoritma, itu ada beberapa struktur ya. Aku nyebutnya bukan struktur ya, tapi kayak cara penulisan gitu ya. Yang pertama adalah algoritma itu sekuensial. Sekuensial artinya berurutan dari atas ke bawah. Kalau dia dibuat melintang, maka dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan. Jadi bacanya kayak baca seperti kita baca buku ya, bukan kita baca Al-Quran ya. Atas ke bawah, kiri kanan gitu ya. Seperti ini misalnya. Jadi ini cara pertama, kemudian ya sebelahnya cara yang kedua. Tadi kan algoritma tidak bernilai tunggal ya, batasnya banyak. Jadi nilai C itu akan dapat diperoleh apabila tahapan berikutnya telah dilalui. Kalau langsung lompat ke C, maka tidak akan bisa diperoleh hasilnya, akan error.
Ini namanya sekuensial. Nah, kalau kita lihat di sini, ini algoritma yang masih ditulis dengan bahasa kita. Nggak apa-apa, karena algoritma itu bisa ditulis dengan beberapa cara. Di bagian bawah, ini saya tuliskan pembahasannya. Sebentar, mungkin saya lompat ke bawah ya. Nah ini, jadi algoritma itu dapat dituliskan dengan bahasa Indonesia boleh, dengan bahasa Inggris yang terstruktur boleh, ya, dengan pseudocode boleh, dengan menggunakan model Spark boleh, gitu ya. Ini termasuk ini, apa namanya, algoritma. Memang sebetulnya cara menyajikan algoritma itu nggak ada ketentuan yang pasti ya, karena ini bukan bahasa mesin, jadi ini bahasa yang dapat dipahami oleh orang lain, artinya mengikuti kesepakatan. Kalau yang pertama ini, barangkali kalau dikatakan ini mengikuti bahasa Indonesia yang terstruktur juga bisa, gitu ya. Yang pertama sekuensial ya, berurutan. Yang kedua adalah percabangan atau seleksi. Percabangan ini apabila ada kondisi tertentu dan kondisi ini akan dieksekusi dengan tahapan yang berbeda. Jadi ini tidak ada apa namanya benar dan salah sebetulnya, tapi semuanya benar. Hanya ada pilihan pertama, ada pilihan kedua. Masing-masing pilihan tersebut akan menuju kepada luaran yang sama, akan mendukung luaran yang sama atau mendukung luaran yang berbeda. Kalau gambar yang atas ini ternyata pilihan yang pertama ataupun yang kedua itu menuju kepada luaran yang sama. Tapi boleh kalau misalnya pilihan pertama ini menuju ke luaran 1, pilihan kedua menuju ke luaran 2, boleh. Karena ini adalah percabangan. Nah, bedanya dengan yang perulangan adalah kalau perulangan maka terjadi iterasi yang menuju kepada luaran yang 1. Jadi ini akan terus diiterasikan kalau dalam gambar ini ya. Iterasikan kondisinya sampai menjadi no hasilnya. Hanya ada satu pilihan, yaitu no. Tidak ada luaran yang lain. Kalau belum no, diputar lagi. Nah, dalam pemrograman algoritma, putaran ini harus ada kondisinya. Kapan looping ini, atau iterasi, atau perulangan ini akan berakhir. Tidak boleh ada perulangan yang tidak berakhir. Semuanya harus berakhir. Seperti di bab 1 kemarin ya, contohnya harus ada awal, harus ada akhirnya. Ini untuk yang perulangan. Kondisinya ini yang harus diset dengan benar. Kalau yang percabangan itu bisa ada dua kondisi. Kondisinya itu bisa menuju ke luaran yang sama atau menuju ke luaran yang berbeda. Kalau yang perulangan, maka kondisinya luarannya 1 ya. Diulang-ulang sampai kondisinya terpenuhi. Seperti ini misalnya, saya memberikan contoh di sini ya. Ini jawabannya adalah jawabannya ya, saya kasih abu-abu ya, mungkin petunjuk bagi Anda saja ya. Contoh algoritmanya adalah memanaskan makanan dengan microwave algoritmanya. Jadi tahapannya ada 10. Nah, kalau ada pertanyaan misalnya ya. Apakah ada perbedaan antara perulangan dan percabangan? Misalnya. Nah, kalaupun ada, di manakah yang perulangan, di manakah yang percabangan? Contoh pertanyaan begitu ya. Maka Anda bisa menjawab di sini. Ya. Jadi
Kalau perulangan itu eksekusinya berulang-ulang untuk mendapatkan kondisi atau satu kondisi tertentu. Satu aja kondisinya ya. Agar bisa dihentikan. Kalau percabangan itu pilihannya ada lebih dari satu. Apakah hanya dua? Tidak. Bisa ada banyak. Bisa ada 3, bisa ada 5, bisa ada 10 ya. Makanya ada perulangan yang dalam perulangan. Jadi looping di dalam looping untuk bisa mendapatkan kondisi yang lebih dari 2. Kalau hanya satu kan bisa iya dan tidak, atau kiri dan kanan gitu kan. Kalau ada kondisi 3, kiri, kanan, tengah, berarti ada lagi looping di dalam looping, begitu ya. Manakah langkah yang merupakan sekuensial? Ya banyak di sini ya. Misalnya ya. Langkah ke-9 ke-10 itu sekuensial. 1 sampai 10 juga sekuensial semua. Ada nomornya kan, nomor itu kan urutan ya. Jadi nomor 3 itu dapat dikerjakan jika sudah ada dikerjakan selesai nomor 2 dan juga nomor 1. Itu sekuensial. Manakah yang percabangan? Percabangan ada di langkah yang awal, langkah 1. Jadi kalau dibikin kondisi gitu ya, pernyataannya kan berbunyi, taruh makanan dalam wadah yang aman untuk microwave. Itu pernyataannya. Ada kondisi, kalau wadahnya belum aman, jadi makanannya itu ditaruh dalam wadah yang belum aman, apakah bisa lanjut? Tidak. Jadi ada 2 kondisi. Kalau tidak, selesai. Ya, selesai sudah. Ini enggak dikerjakan lagi. Kalau wadahnya udah aman, maka baru lanjut ke langkah yang berikutnya lagi. Barangkali saya menduga Anda sudah pernah menggunakan microwave ya, bayangan saya ya. Jadi microwave itu tidak boleh, misalnya Anda masukkan makanan dalam plastik, terus dimasukkan ke microwave, jangan. Nanti makanan jadi nggak bisa dimakan. Atau Anda masukkan atau menempatkan makanan gitu di dalam piring yang mengandung logam. Atau Anda masukkan misalnya minuman ya ke dalam sebuah cangkir yang dari logam, ada bahan logamnya. Jangan. Harus aman dulu. Kalau tidak, jangan ke langkah nomor 2. Itu artinya percabangan. Kemudian yang keempat, apakah ada langkah yang merupakan perulangan? Ada. Misalnya, nomor 4, tutup microwave dengan rapat. Jadi makanannya sudah disimpan dengan wadah yang aman, begitu ya. Kemudian sudah masukkan ke dalamnya. Nah, sebelum Anda bisa menyalakan atau memanaskan makanan itu, pintunya harus rapat dulu. Kalau nggak rapat, nanti tidak akan bisa nyala. Meskipun stekernya Anda masukkan ke dalam colokan listrik gitu ya, tapi kalau pintunya nggak rapat, dia tidak akan bisa berjalan. Jadi diulang-ulang terus, apakah ada tandanya kalau kita nutup rapat, ada tanda klik gitu, atau suara apa begitu, sehingga oh ya ini rapat. Jadi kalau itu belum rapat, diulang lagi terus ya, sampai rapat, baru lanjut ke nomor berikutnya. Itu perulangan. Jadi di percabangan pun itu bisa berulang. Tapi menuju pada kondisi yang berbeda. Kalau perulangan itu berulang untuk menuju satu kondisi saja. Itu mungkin beda yang saya tekankan. Baik, semoga bisa dipahami dengan contoh yang menurut saya cukup mudah ya, yaitu makanan ke dalam microwave. Kalau Anda lihat algoritma ini ya ditulis ya menggunakan yang namanya bahasa Indonesia terstruktur atau BIT.
Karena kita orang Indonesia, jadi ini dipahami ya. Ini contoh-contoh algoritmanya. Kemudian yang berikutnya lagi, tadi ini ya saya lompat ke bawah ya, sama ini ya. Ada yang menggunakan BIT dan sebagainya. Seperti LBIT udah kita bahas tadi ya. Intinya di BIT itu satu, itu gunakan bahasa Indonesia yang tidak berbelit-belit. Kalau secara sederhananya ya, kita lihat lagi yang atas tadi ya. Lagi di sini. Coba saya pengen bertanya kepada Anda. Ini salah, nggak apa-apa jawabannya. Ini diskusi saja ya. Kesamaan apa yang Anda temui dari contoh algoritma yang 10 langkah ini? Coba kesamaan apa yang Anda jumpai dari penggunaan BIT di dalam algoritma dengan 10 langkah ini? Ada yang bisa menjawab? Feel free ya, kita diskusi aja ini ya. Ada yang bisa menemukan? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Buka pintu microwave-nya ada 2, Pak. Di awal dan di akhir. Buka, oke. Buka sama nutup ya. Buka untuk nutup ya, oke. Baik, makasih. Tadi Mas Fakri ya. Ada yang lain? Udah betul, tapi saya masih menemukan yang lain. Saya Pak, izin menjawab Pak. Iya, perang Anda gantian dulu yang sekarang yang ladies first ya. Oke, Marsanda, silakan Marsanda. Pakai kalimat perintah, Pak. Iya, betul ya. Mars Atifah, ada tambahan? Silakan. Menurut saya Pak, di nomor 5 dan nomor 8 bisa didefinisikan sama sih Pak. Karena itu tancapkan steker, cabut steker. Lebih ke stekernya sih Pak. Oke. Baik. Makasih semuanya, Mas Umar, Mbak Marsana, dan Mas Atifah ya. Jadi dari jawaban ini, kalau saya ranking gitu ya, yang paling tinggi nilainya itu yang dari Mbak Marsanda. Jadi karena ini algoritma, maka penekanannya kepada kalimat perintah. Nggak ada subjek di sini, subjeknya nggak ada. Objeknya ada, tapi pertama kali adalah menggunakan kata perintah. Taruh, buka, itu kan perintah semua ya. Masukkan, tancapkan, gitu ya. Mungkin bahasanya kalau yang bisa diperhalus ya, jangan tancapkan gitu ya, apa namanya ya. Putar, tunggu, artinya ini kalimat perintah. Tidak berbelit-belit. Artinya perintahnya apa, objeknya apa. Apa yang harus dilakukan kepada objek itu jelas. Itu di antara contoh yang dimaksud dengan tidak berbelit-belit. Jadi kalau Anda ini menjadi apa namanya ya? Bedanya dengan yang bukan untuk algoritma. Kalau algoritma itu maka to the point, jelas, singkat, padat gitu ya. Masukkan makanan dalam yang wadah yang aman. Kalau kalimat ini dihilangkan, bukan kalimat ya, frase ini kita hilangkan misalnya ya, maka artinya akan berbeda. Artinya bisa jadi algoritma ini bisa aman, bisa tidak. Jadi taruh makanan dalam microwave, misalkan kayak gitu kalimatnya. Ini akan berbeda dengan tambahan yang seperti yang tidak yang tadi saya ulangi di sini, seperti ini. Ini bisa menimbulkan hasil yang berbeda. Oleh karena itu, dalam perintah menggunakan BIT ini, sekali lagi, kata kerjanya harus ada, itu yang pertama kali, objeknya harus ada, dan kalau bisa ada keterangannya. Gitu ya, karena sekali lagi ini algoritma. Jadi kalau bisa tidak hanya yang ideal gitu ya. Kalau perlu tadi saya menambahkan beberapa hal yang sifatnya itu perlu diiterasi, harus diiterasi. Ini contoh yang sekarang ini itu sebenarnya contoh yang ibaratnya itu kondisi yang ideal, nggak ada masalah. Maksudnya itu microwave-nya baru gitu kan, listrik di rumah itu aman gitu ya, orangnya udah ngerti bagaimana menggunakan microwave gitu. Nah bagi orang yang baru belajar maka mungkin tidak 10 langkah ini karena ada perulangan atau percabangan. Itu BIT ya. Nah
Di dalam algoritma yang 10 ini, kalau kita lihat di definisi yang bab 1 ya, sebentar ya saya bab 1. Ini kita melihat sebagai algoritma ya. Oke, sebentar yang atas. Oke, nah sekarang ini. Kalau kita lihat dari Donald Knuth ini ya, kemudian kita lihat di 10 algoritma ini, coba bagi Anda yang mungkin jeli atau melihat sesuatu yang orang lain nggak melihat gitu ya. Dari 10 langkah ini, apa yang belum sesuai dengan definisinya Donald Knuth ini? Ada yang bisa memberikan pendapat? Feel free saja. Atau ada yang kira-kira belum pas? Inputnya ada? Ada. Ya. Ada makanannya di situ kan, ini dalam makanan ya. Outputnya ada makanan yang sudah matang atau panas gitu ya. Kemudian apakah ada instruksi yang ambigu di sini? Ambigu itu bisa jadi maknanya berbeda kalau dibaca lagi gitu ya. Sepertinya tidak ada ya. Kemudian apakah efektif, tepat gitu ya? Apakah ada yang bertele-tele di sini? Berbelit-belit tadi? Tadi ya, kalau yang ada yang mengatakan tadi 5 sama 8. Kan 5 itu menancapkan, memasukkan gitu ya, apa namanya ya. Kalau 8 itu mencabut. Itu 2 aktivitas atau 2 tahapan yang berbeda, meskipun sama-sama objeknya stacker ya, tapi tahapannya berbeda. Kemudian ada lagi buka sama buka pintu. Nah, buka yang pertama itu untuk memasukkan makanan, ya. Buka yang nomor 9 itu untuk mengeluarkan makanan. Jadi beda ininya, beda objeknya ya. Nomor terakhir terminate. Sekarang apakah di algoritma ini ada terminate-nya? Sebetulnya ada ya. Cuma di sini tidak dinyatakan dengan jelas gitu ya. Jadi kalau lebih jelas lagi gitu ya, maka di nomor 10 ini ya, keluarkan makanan tersebut selesai. Ini jelas sekali. Kalau awalnya, nah ini awalnya. Nah, sekarang saya bertanya kepada Anda ini supaya kita mendefinisikan seperti yang di Donald Knuth ini tuh ya. Kalau sebelum nomor 1 itu menurut Anda, sekali lagi ini saya bayangkan Anda sudah punya atau pernah mengoperasikan microwave ya. Apakah nomor 1 itu sudah cukup jelas atau perlu ada tahapan sebelumnya lagi? Jadi kalau awalnya kan ini kan mulai gitu kan, mulai. Ada jelas kapan mulai, kapan berhentinya kan, gitu. Nah, mulai. Nah, kalau di sebelum nomor 2 ini, sebelum kita mulai, kira-kira apakah perlu ada pernyataan yang lain, tambahan gitu? Bagaimana menurut Anda? Maaf Pak, izin menjawab Pak. Ya, silakan Mas Dini. Menurut saya ini Pak, seperti ada persiapan untuk makanannya gitu Pak, yang mau dimasukin ke dalam microwave. Jadi pertama menyiapkan makanannya, baru kedua taruh makanannya ke wadah gitu Pak. Menyiapkan itu kata kerja yang lebih konkret apa Mas Dino? Jangan terlalu umum. Menyiapkan itu kan bisa membungkus, bisa mengiris ya, bisa macam-macam ya. Yang lebih ini, yang lebih konkret apa? Menyiapkan makanannya gitu Pak, seperti kayak dikumpulin dulu makanan yang mau di dalam microwave gitu Pak, yang mau ditaruh di dalam. Saya sudah menyiapkan ya. Menyiapkan makanan. Iya betul. Kalau saya koreksi, ini saya nggak koreksi ya. Jadi menyiapkan diganti. Dengan apa menyiapkan diganti? Kalau saya menggunakannya memilih, karena nggak semua makanan itu dapat dimasukkan di microwave loh.
Jadi makanan itu tidak semuanya dapat dimasukkan ke microwave. Misalnya, Anda pernah ini enggak pernah lihat film gitu ya, ada jagung gitu, pengen bikin popcorn tapi pakainya microwave. Bisa, tapi apa yang terjadi? Ya meledak-ledak dalam microwave-nya. Jadi dipilih dulu makanannya. Makanan yang basah itu kayak misalnya pasta gitu, kayak misalnya coklat gitu ya, apalagi yang kayak pasta gitu. Itu tidak tepat dimasukkan dalam microwave. Jadi kalau daripada menggunakan kata menyiapkan, kalau saya milih makanan. Makanannya dipilih dulu. Oh ini untuk ini cocok, ini tidak. Oh ini kalau dimasukkan bikin bau, jangan nanti yang berikutnya baunya ikan asin semua, misalnya kayak gitu ya. Dipilih dulu. Tapi betul bahwa ini dapat ditambahkan sebuah pernyataan lagi supaya lebih jelas. Terminitnya itu kapan? Ya. Contoh ini untuk kalau kita ingin menyesuaikan dengan definisinya si do not act not ini ya. Oke, makasih tambahannya aja ya. Oke, baik. Oke, sudah. BIT sudah, English structure, ini juga ada bahasa Inggris. Nah, di dalam komputer memang kita lebih banyak menggunakan bahasa Inggris ya. Mengapa ya? Karena ini kan dari sono asalnya, jadi kebanyakan memang tepatnya menggunakan bahasa Inggris. Nah, kesepakatannya sekali lagi itu ini selera, tapi lebih baik jika ini diikuti ya. Jadi misalnya ada yang menggunakan bahasa Inggris, huruf besar, ada yang huruf kecil. Kalau kata itu merupakan keyword itu kata-kata yang umum dipakai ya, misalnya if, then, input, output, else, itu kata-kata keyword ya. Itu ditulis dengan menggunakan huruf besar. Kemudian juga gunakan nomor urut supaya jelas. Kemudian gunakan style. Seperti misalnya kalau itu ada sebuah percabangan, ya, maka pernyataan dalam percabangan itu agak dijorokkan ke dalam. Itu contoh naratif style. Ya. Jangan rata kiri semua. Nanti aspek keterbacaannya kurang. Itu contoh untuk native style ya. Oke, nah karena saya itu mazhabnya itu Java ya, maka ya saya nggak bisa tidak ada nuansa-nuansa Java dalam pembahasan yang saya sampaikan ya. Jadi cenderungan saya menggunakan bahasa Java. Nah, untuk pseudocode ini kita memadukan ya antara menggunakan bahasa, bisa bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan juga notasi matematika. Oke. Ini beberapa ketentuan ya, tapi kalau ini sekali lagi ini Anda bisa baca sendiri, ada judulnya gitu ya. Jadi narasi itu ada judulnya ya, ada judulnya ya, supaya dapat dipahami gitu ya. Judul kalau bisa itu tidak ada spasinya. Kalaupun mau dipisahkan maka gunakan underscore. Ini kesepakatan ya. Saya kadang-kadang juga tidak mengikuti ini kadang-kadang ya. Karena sekali lagi pseudocode ini bukan bahasa yang nanti akan dikompilasi atau dimasukkan ke mesin. Nanti akan ada tahapan lagi untuk menerjemahkan bahasa ini ke dalam bahasa pemrograman. Ini bahasa tingkat tinggi namanya, high level language ya. Jadi bahasa yang dapat dipahami oleh semua orang meskipun bukan orang komputer gitu ya, gitu. Jangan diawali dengan angka. Kemudian judul tidak boleh menggunakan istilah-istilah yang dipakai sebagai keyword. Jadi keyword tadi kayak misalkan if, then, for gitu ya, itu keyword ya. Kemudian ada deskripsi, ada penjelasannya seperti apa ya. Deskripsi itu berisi mengenai satu tujuan algoritma itu, kemudian deklarasi variabel-variabel apa yang akan digunakan di dalam algoritma itu. Kalau algoritmanya itu tidak ada variabel, ya nggak perlu. Tapi kalau ada variabel, sebaiknya didefinisikan.
Mendefinisikannya pun juga ada yang lengkap. Misalnya variabel A, string. Variabel B, integer, seperti itu. Tapi juga ada yang tidak. Hanya nama variabelnya saja. Kemudian berikutnya bagian implementasi, itu inti dari algoritma. Bisa ada runtun, itu ada sekuensial tadi ya. Ini sekuensial sama ya. Runtutan itu kalau sekuensial ya. Sequence. Ada kondisi, ini ada percabangan, maupun ada perulangan. Jadi itu intinya di sini ya. Tapi yang lain juga penting ya sebetulnya. Tapi yang penting itu bagian 2 dan bagian 3 ini kok 2 ya, harusnya 3 ya. Oh, sorry. Ini 1. Oh, sorry, 1, 2. Kok ini enggak 3 ya? Oh, salah ya. Ini nomor 2 ya. Maaf ya. Nah, gitu. Maaf, ini bukan nomor itu. Oke, berikutnya gaya. Kalau gaya ya terserah kepada selera Anda ya. Tapi yang penting tadi ya. Pertama adalah bagian 3 bagian jangan sampai keliru gitu, atau kurang begitu ya. Kemudian juga ini yang penting tadi itu. Adanya English structure ini ya, karena kita akan memadukan bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan matematika. Jadi komponennya ada variabel. Variabel ini biasanya didefinisikan di bagian deklarasi. Sini. Ya, ini. Variabel ini ada di bagian nomor 2. Ya. Kemudian perulangan, percabangan ini ada di bagian nomor 3 yang implementasi. Kita bikin 2 ya. Ya. Bagian 2 ya. Oke. Kemudian yang 2, 3 ini adalah bagian nomor implementasi. Ada lagi tentang yang terakhir itu adalah ada modul, ada keywords. Keyword ini juga biasanya ada di bagian nomor 3 ya. Begin itu keyword ya. Kalau Anda memberikan judul jangan ada kata begin-nya karena ini bisa jadi multi tafsir ya, dipahami macam-macam ya. Input output juga merupakan ini input sendiri ya, bukan 2 ya. Ini bukan 1, ini 2 ya. Input sendiri, output sendiri itu keyword gitu ya. Ada lagi yang menggunakan istilahnya itu read, boleh, get. Jadi sekali lagi ini karena ini adalah independen atau bebas dari implementasi bahasa pemrograman, bisa menggunakan mana yang Anda ingin gunakan. Bisa input, bisa read, bisa get, dan sebagainya ya. Kalau Anda menggunakan input A, maka masukkan variabel A, maka input dalam kurung A. Untuk menampilkan atau mencetak ya, menampilkan itu artinya tampil di layar, tampil di layar atau di Windows gitu ya. Ada juga menampilkan itu mencetak, jadi bisa menggunakan perintah itu print ya, bisa print seperti ini, bisa write, bisa put, ya. Bisa display gitu, bisa cetak, ini kalau bahasa Indonesia ya, atau bisa output. Bisa maknanya bisa menggunakan beberapa keyword ini ya. Output X, kalau pengen memberikan nilai kepada sebuah variabel, maka gunakan tanda panah ke kiri. Jadi kalau seperti ini misalnya, memasukkan nilai 100 ke dalam variabel A. Mungkin saya menggunakan kata masukkan sebetulnya bahasa kita ya. Kalau di bahasa Inggrisnya itu, jadi A itu di-assign dengan bilangan 100. Gitu. Nah, di-assign itu, ya terjemahkannya masukkan. Jadi A itu menjadi nilainya 100. A 100. Itu contoh keyword ya.
Sebentar, ini saya lagi adzan ngasar kita sejenak ya. Ngasar di tempat saya sih. Bentar, kita pause dulu. Kemudian tadi kalau setelah ini tadi saya mengatakan untuk perulangan itu bisa menggunakan for itu masuk keyword ya. Keyword juga for to keyword gitu. Kemudian repeat juga keyword. While juga keyword gitu. Anda bisa menggunakan salah satu aja ini. Kalau percabangan ada if, yang paling populer tuh if ini ya. Bisa ada case, itu juga populer ya. Ada switch juga populer, tapi yang paling yang dipakai adalah yang if sama case. Nah ini tadi kalau lebih mudah dibaca apabila pernyataan di dalam percabangan atau perulangan itu dibikin menjorok ke dalam seperti ini. Jadi ini pernyataan kalau ada beberapa kondisi 1 dan 2 ya, maka ini apa namanya pernyataan 1 atau pernyataan 2 ada else-nya gitu ya. Kalau seperti ini maka yang akan diperiksa hanya satu kondisi. Ya. Jadi kalau kondisinya nggak memenuhi ya dia nggak akan mengeksekusi perintah, dia akan lewat, akan skip gitu ya. Lain apabila kita menggunakan else. Jadi kalau ada then kemudian ada else gitu ya. Jangan seperti itu ya, jangan seperti ini. Kemudian ada pernyataannya, maka ini yang diperiksa dua kondisi. Tapi kalau tidak ada else-nya seperti ini ya, ini saya coret misalnya ya, maka hanya ada satu kondisi yang diperiksa. Kalau tidak memenuhi maka ini akan di skip, tidak akan dieksekusi. Ini ada kondisinya, bisa kondisinya ini ada yang 2 ya, 2, ini saya hapus lagi. Kemudian ada kondisi yang sampai banyak ini, ada 1, 2, dan seterusnya, N-nya banyak ya, seperti ini. Nah, kalau yang banyak seperti ini, bisa menggunakan switch atau case. Case 1, case 2, case 3 gitu ya. Ini pilihan aja ya. Bisa pakai if, bisa pakai case atau switch. Jadi ada satu kondisi, dua kondisi, percabangan lebih gitu ya, case itu apabila percabangannya banyak ya, case 1, case 2 gitu. Case of 10 misalnya. Case dari 10. Case 1 apa, case 2 apa, case 3 apa dan seterusnya. Oke, ada modul, nah ini juga ini keyword juga, ada prosedur gitu ya. Ini kalau untuk apa namanya fungsi-fungsi yang besar ya, dari kursi yang kita bahas ya. Kalau yang sederhana ya tidak perlu sampai membuat prosedur. Atau misalnya ada fungsi yang perlu diulang-ulang. Daripada kita menuliskan berulang, dituliskan pertama satu sekali saja, nanti dipanggil di algoritma yang lain, lebih efisien gitu, daripada berkali-kali. Itu nanti kita bahas berikutnya. Oke. Coba seperti ini. Jadi ini judulnya, bagian judulnya ini. Kemudian ini adalah bagian tadi untuk deskripsi sama implementasinya. Narasi ini dinyatakan ada umur. Nah, umur itu sudah ditentukan, ada tipe datanya apa. Kalaupun ini tidak ditentukan juga nggak apa-apa, ya. Nanti akan dibuat lebih rinci di bagian bahasa coding. Kalau dibuat seperti ini lebih bagus lagi. Begin, mulai, selesai. Mungkin ini kalau pengen pas ya, begin, end gitu ya. Ada juga yang memisahkan seperti ini. Jadi sebelum dimulai itu ada spasinya. Nah, seperti ini. Itu misahin antara, oh ini bagian deskripsi, ini bagian implementasi. Gitu. Ada juga yang jadikan satu dengan judulnya. Jadi seperti ini misalnya. Ini catatan di bagian atas ini. Boleh saja. Tapi dibedakan, dikasih spasi. Gitu. Algoritma apa gitu. Tadi kan mengatakan ada yang menggunakan tanda underscore, boleh saja silakan ini.
selera ya, seperti itu. Ya. Nah, kalau ada algoritma, ada pernyataan atau baris yang kira-kira itu rumit, gitu ya, maka gunakan komentar. Misalnya seperti ini, contoh aja komentarnya ya, kayak gini misalnya. Ya. Umur, misalnya, umur tidak boleh bertahan, misalnya kayak gitu. Ya, ini supaya kita tidak nabrak, dikecilkan saja. Pas tanda miring. Nah, ini komentar namanya untuk memudahkan. Apabila nanti pada pernyataan yang rumit agar dapat dipahami maksudnya apa sebetulnya gitu ya. Ini ada if, kemudian ada output, artinya bisa menampilkan di layar ya. Nah, menampilkannya pun bisa menggunakan tanda kurung, ini kesepakatan tanda kurung ya. Kalau saya sih lebih tepat menggunakan tanda kurung ya. Seperti lebih kebiasaan saya tanda kurung, saya ambil dari dokumen lain. Kurung. Nah, kalau tanda petik 2 ini penting karena yang ditampilkan ini adalah string namanya. String ini. Artinya, maaf, Anda tidak bisa menonton film ini, itu satu kesatuan. Ya. Jadi ini satu bagian, makanya diberikan batasan antara tanda petik 2. Jadi ini satu bagian. Ya. Selesai. Jadi ada 2 kondisi yang diperiksa. Nah, ini kondisinya, ya mungkin kalau bagi Anda kurang tepat ya. Apa kurang tepatnya apa? Karena apa? Kalau umurnya 18, bisa nonton film ini enggak? Apa tampilannya? Tampilannya lah yang bawah ini kan tampilannya kan ya. Nah, tampilan bawah ini. Jadi ini yang bisa nonton itu hanya yang umurnya pas 17. Gitu ya. Kalau yang sebenarnya kan yang pengen di filter, yang pengen disasar itu kan yang umur di bawah dikurang dari 17 itu kan tidak boleh gitu ya. Jadi tapi karena kondisinya salah, ya semuanya salah gitu ya. Jadi kalau pengen diperbaiki ya sebenarnya ini lebih besar sama dengan itu ya. Contoh begitu. Ada matematikanya, kemudian ada ini variabel ya. Sekali lagi kalau pengen lebih bagus lagi ya dikasih warna boleh ya. Misalkan umur variabel gitu dikasih apa misalkan warnanya hijau ini variabel gitu ya. Sekali lagi untuk memudahkan ya. Jadi ini umur ini sama dengan ini. Umur yang di sini berbeda dengan yang di sini beda. Kalau ini variabel, ini bukan variabel ini. Jadi sekali lagi ini untuk kemudahan membaca sebuah algoritma. Yang lainnya silakan dibaca sendiri ya, ini untuk mencari luas lingkaran gitu ya. Ini enggak ada deklarasinya gitu ya. Kalau mau ditambahkan juga bisa. Nah, radius itu apa misalnya ini ada kalau tambahkan deklarasi. Radius itu misalnya bilangan real gitu ya. Jadi mendorong ke dalam tangan. Oh sorry ini enggak ini sebentar aku dari enggak. Oh sorry. Oh ada kayaknya yang lebih bagus ya. Ini nantinya aja. Nah seperti itu. Oke. Yang lainnya saya kira cukup mudah ya. Jadi ini tidak ada yang menjorok karena kan sama ya. Kalau ini kan hasilnya ini itu dimasukkan atau di apa ya variabel luas itu akan diisi dengan ini. Mungkin juga radius, koma, luas. Ini artinya lebih kecil ya. Radius ya gitu ya. Luasnya lebih besar ya. Luas. Ini kira-kira begitu kalau pengen jadi ini sama kalau ini ya. Ini sama ini kalau pengen ditandai ini sama ini. Ini juga sama. Mengapa sama yang ini? Karena ini adalah variabel. Kalau ini yang tadi, umur ini bukan variabel ini. Ini merupakan bagian dari string. Masukkan umur. Masukkan ya. Saya kok.
Oke, kalau ini variabel. Ini juga menuntut sekali lagi ketelitian ya. Kalau kurang teliti bisa salah ya. Saya pun juga kadang-kadang kurang teliti ya. Ini membandingkan dua bilangan sama juga ini kalau mau ditambahkan deklarasi juga dipersilahkan ya. Lebih lengkap lebih baik gitu ya. Tapi kalau kadang-kadang bagi programmer yang penting itu intinya yang penting ya. Tapi kalau sebagai kita belajar maka kita ngikutin yang lengkap ya. Itu ada nilai A, nilai B, itu aja ya. Ini E-nya udah kecil ini. Dan demikian seterusnya. Anda bisa baca dalam dokumen yang saya share di Moodle gitu. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo dipertanyakan silahkan. Ini ada menjorok ke dalam nih. Seperti ini adalah contoh ya untuk yang algoritma yang ini. Jadi ini ada if di dalam if. Jadi ini adalah ada looping dalam looping gitu ya. Membandingkan 3 bilangan untuk memilih satu bilangan yang paling besar. Pertama dilihat nilai A apakah lebih besar dari nilai B. Kemudian dalam if ini ada if lagi. Apakah nilai A lebih besar dari nilainya C? Kalau A lebih besar B, kemudian A lebih besar C, maka A adalah bilangan yang terbesar. Gitu ya. Else-nya ini else-nya dalam if yang dalam. If yang ini kan satu jarak ya, maka ini sama ini. Levelnya sama ya. Kalau A lebih besar B, tapi C lebih besar A, gitu ya, maka C bilangan terbesar. Ini keluarannya. Kemudian if yang ini ada else-nya lagi. Ini else yang if yang pertama ini. Dalamnya ada lagi if lagi. Keluarannya ini. Gitu ya. Saya kira ini bisa dipahami ya. Ini kalau saya lagi mau tambahkan deklarasi juga lebih bagus lagi, lebih lengkap. Ya. Jadi silakan tambahkan sendiri ya. Saya hanya memberikan clue saja ya. Nah, kalau kita hubungkan dengan yang kemarin, ya, Anda mencoba, maka Anda kan sudah mencoba di Java-nya ya, coba Java-nya seperti ya kemarin itu ya, sebentar saya coba tunjukkan ya. Nah, ini misalnya ya, ini misalnya. Maka sebetulnya Anda punya beberapa cara ya. Jadi sudah tahu, oh ya nanti hasil sebetulnya Anda bikin algoritma itu belum final ya kalau untuk menyelesaikan sebuah masalah ya. Logikanya selesai, algoritma kan logikanya dapat gitu ya. Tapi kalau pengen diimplementasikan ya harus masuk ke Java-nya seperti ini. Atau ke bahasa C-nya kalau Anda apa namanya pengennya ke C ya, atau ke yang lain gitu ya. Jadi algoritma ini harus cocok dengan yang di sini nantinya. Anda bisa dari sekarang gitu ya. Algoritma yang sudah ada contohnya ini, kalau mau Anda buat, oh ini kalau saya mau buat programnya di Java, ya silahkan aja. Ya. Jadi kalau bahkan beberapa kali saya mengatakan kepada Anda semua, kadang-kadang kita memahami algoritma itu lebih cepat dengan kita mencobanya gitu kan ya, mencobanya memasukkan angka atau bahkan mengcodingnya. Nah ini yang cara yang dapat digunakan pada pertemuan sebelumnya itu. Ya. Jadi saya agak loncat sebetulnya, ini saya bahasnya, saya mengenalkan Java dulu, tapi kita balik lagi untuk melihat algoritma. Nggak apa ya, kita untuk ada banyak pilihan untuk memahami sebuah algoritma ya. Ini contoh, itu case-nya ya. Kalau daripada menggunakan if
else yang banyak seperti ini, Anda bisa menggunakan keyword-nya case. Case ini, kalau kita gunakan ya, maka yang dilihat adalah variabelnya. Apa? Nilai. Jadi mau variabel ini. Variabel. Ini sama ini. Variabel yang berupa karakter. Karakter itu ya, apa namanya? Ya tadi, A, B, C, 1, 2, 3, bintang, apalagi kurung buka itu asterik, karakter. Kemudian, ya, sekarang ini karakternya adalah dari A, B, C, D, E saja yang akan diberikan keterangan ya. Jadi A, apa keterangannya? Keterangan itu adalah variabel juga, yaitu string. Untuk memudahkan kita memahami ya. Masih kayak gini, ini keterangannya. Nilai di sini itu bukan nilai di sini, itu nilai yang ini, maaf ini di sini. Ini nilai di sini nilai yang merupakan variabel. Kalau ini bukan. Karena ini merupakan bagian dari masukkan nilai. Kalau ini memasukkan apa namanya? Variabelnya. Karena ini karakter gitu ya, maka bisa A, B, C, D, E. Jadi keterangan semuanya ini variabel ini. Nah, saya kira berbagai macam contoh yang ada di internet dapat Anda gunakan. Ya. Tapi memang model mereka menuliskan algoritma itu beda-beda. Nggak sama. Karena ini menyangkut gaya ya. Tapi saya kira kalau semuanya pengen ditarik, kemudian kita masukkan ke dalam modelnya kita, gayanya kita yang saya berikan dalam modul ini, itu bisa. Anda perlu memodifikasi sedikit saja. Dan juga Anda perlu cek, kadang-kadang yang di internet itu nggak semuanya betul ya. Ada yang salah juga ya. Anda perlu sambil belajar untuk memeriksa algoritma. Nah, seperti ini, kalau coba saya tanyakan ini, sebetulnya outputnya ini kan sebetulnya pengen mengeluarkan apa sih? Ini kan sebenarnya keterangan ini ya, sangat baik, baik, cukup, kurang ini kan ya. Maka outputnya harusnya bukan tanda-tanda petik ya. Ya, seperti ini harusnya. Karena yang pengen ini sebetulnya kalau nilainya A, itu keterangannya apa? Oh, sangat baik. Gitu kan ya. Kalau nilainya B, itu baik. Jadi sebetulnya yang ingin tampilkan itu adalah nilai keterangan ini. Kalau pengen ditambahin dengan kalimat boleh, misalnya kayak gini. Di keterangan ini, tapi ini merupakan sebuah string ya. Bisa ditambah. Nah, keterangan cukup. Tapi keterangan yang di sini itu merupakan string. Kalau ini adalah variabel. Ini mengambil dari ini sangat baik sampai dengan sangat kurang. Gitu ya. Selesai. Oke, baik, sampai sini apakah ada pertanyaan? Silakan. Ini apa namanya ya, memahami dulu ya kira-kira algoritma pseudocode itu seperti ini. Tidak ada pertanyaan ya? Lanjut ya. Oke, baik. Nah, berikutnya juga banyak contoh-contoh. Silakan Anda bisa melihat lagi, ada luas G3 gitu kan. Ada trapesium, ini saya berikan contoh ya, silakan Anda bisa baca. Kalau Anda sambil belajar, kalau saya biasanya tadi ya, saya berikan warna. Apakah ini variabel, apakah ini bukan, ini saya berikan supaya nanti kalau kita bikin code-nya di Java itu kita jelas, oh ini
variabel yang diambil. Oh, ini bukan. Meskipun sama-sama katanya sama ya. Makanya penting sekali dalam algoritma itu tadi diberikan pembeda ya. Ya seperti ini kan karena kita bahasa Indonesia ya, jadi nilai kita kan keterangan gitu ya. Jadi kalau mau dibikin beda itu lebih bagus lagi, bedain sebetulnya ini itu variabel atau bukan sih ya gitu ya. Jadi ya, kalau lihat kembali di bagian awal tadi ya, kita misalkan kesepakatan tadi ya, ada seperti ini. Nah ini seperti ini ya, common style, capitalize gitu ya, itu menjadi penting supaya kita nggak salah melihat ini tuh sebetulnya variabel atau bukan ya gitu ya. Karena kadang udah seperti ini menjadi penting. Oh ya ini sebetulnya mau yang mana sih yang mau dipakai gitu ya. Tidak salah. Jadi beberapa kesepakatan ini kalau mau digunakan lebih baik lagi ya. Oke, ini contoh silakan Anda baca sendiri. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan ya. Monggo kalau ada pertanyaan. Ininya harusnya tanda panah ya, saya di web saya nggak bisa panah, makanya ada yang bisa, ada yang enggak. Ada luas lingkaran, itu matematika ya. Memang contohnya beberapa matematika karena pemrograman itu nanti akan dekat dengan formula matematika ya. Di sini pun juga kalau menggunakan titik koma sebagai akhir boleh, kalaupun enggak juga enggak apa-apa ya. Artinya kalau Anda udah ganti baris, artinya ini adalah baris baru, perintah baru. Bukan merupakan sambungan dari perintah yang atas. Kalau di Java itu, kalau sebuah pernyataan atau sebuah statement ya, belum ada titik komanya, ini belum dianggap selesai. Jadi panjang gitu ya, sampai 3 baris tapi belum ada titik komanya, itu belum selesai perintahnya. Dianggap selesai itu kalau sudah ada tanda titik komanya. Ini mau dihapus, mau enggak boleh. Kalau saya kan karena tadi Java jadi kadang-kadang ke bawah ya. Ini kalau mau dihapus gini ya nggak apa-apa. Ini juga ini. Kalau perlu seperti ini, jadi ini keterangan ini keterangan ya. Keterangan. Ukur awal boleh, enggak juga boleh gitu ya. Nah, ini keterangan ini. Mungkin dikasih tanda huruf kecil kalau saya minta ini. Nah, seperti keterangan ya. Luas P, right luas itu. Seperti itu ya. Ada, misalnya kebiasaan saya ini ada titik komanya ya. Oke, juga ada ini ada contoh, ada if, else-nya banyak gitu ya. Kalau Anda mau ganti menjadi case seperti tadi, bisa juga gitu. Nilai. Nah, ada tugasnya ya, tugasnya ada itu. Nanti tugasnya di Moodle juga ada. Silakan Anda bisa buka dari sekarang untuk yang seperti apa ya. Nah, selain menggunakan pseudocode ini ya, juga ada menggunakan Spark gitu ya. Cuman saya sendiri itu belum pernah ya menggunakan Spark karena Spark ini jujur saja itu menggunakan piranti yang khusus gitu ya. Jadi saya hanya pernah lihat di YouTube saja, kalau menggunakan belum pernah ya. Ini digunakan untuk misalnya pesawat, ya, pesawat terbang, ruang angkasa, power plant nuklir, ya. Mungkin juga pembangkit tenaga listrik gitu ya, atau mungkin ya besar-besar pokoknya ya, perbankan, asuransi gitu ya. Nah, ini yang mungkin belum saya coba ya, tapi pada pengen cari lihat di YouTube ada setting aja Spark algorithm atau Spark programming language gitu ya. Ini ada tapi kita nggak pakai itu ya. Yang kita bahas berikutnya adalah flowchart. Jadi flowchart ini itu digunakan bersama
dengan pseudocode yang sering terjadi demikian. Jadi ada keterangan kalau nggak salah. Jadi flowchart ini digunakan berdampingan dengan pseudocode. Cara membaca juga sama, dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan. Jadi kalau di buat buku tuh menyebutkan ada tabel gitu ya, kolom sebelah kiri pseudocode-nya, sebelah kanan itu adalah flowchart-nya. Sama, dua-duanya hanya penggambarannya berbeda. Kalau flowchart itu ada simbol-simbolnya. Dan simbol ini sudah kesepakatan bersama ya. Aplikasi-aplikasi sudah menggunakan simbol yang sama. Simbolnya itu dikelompokkan menjadi 3. Ada yang simbol arus, seperti ini, ada panah, panahnya ada ujungnya, gitu ya. Ke arah mana data itu akan mengalir, gitu. Kemudian juga ini ada communication link, sebetulnya gambarnya kayak gambar petir itu. Cuman saya belum menemukan di sini gambar petir ya, jadi saya belum bisa masukkan di sini. Kayak gambar petir ya kayak petir lah ya, light coba ya. Saya belum menemukan di Word itu gambar petir itu apa ya, lightning ya. Nah seperti ini saya, ketemu akhirnya petir. Dan petirnya ini agak ke bawah petirnya. Nah ini petirnya ke arah kanan. Petir diputar ini. Nah gitu. Petir. Bagi Anda yang belum ada, nah seperti ini. Sudah begini. Jadi artinya bahwa kalau ada petir seperti ini, antara proses yang di sebelah kiri petir dengan yang sebelah kanan itu berada di lokasi yang berbeda. Remote. Jauh gitu ya. Itu maksudnya seperti itu. Tadi mungkin tambahkan di tempat Anda masing-masing ya. Ada konektor, ada off-page. Kalau konektor ini artinya memecah sebetulnya. Dari satu diagram flow itu yang rumit menjadi beberapa bagian yang lebih sederhana. Itu menggunakan konektor. Kalau off-page itu kalau pengen pindah halaman. Ya, halaman ke halaman berikutnya lagi, bersambung gitu ya. Kalau ini gunanya untuk memecah kerumitan. Ya beda ya, kalau ini pindah halaman, ini sudah untuk menyederhanakan. Ada lagi proses simbol. Itu meliputi ada manual, ada decision, dan sebagainya. Ini proses yang umum, action atau proses. Jadi bisa menggambarkan sebuah tahapan tunggal atau tahapan yang rumit. Nanti dalamnya ini akan dibuka lagi, dibedah lagi untuk dibuat diagram flowchart yang lebih rinci, ya, seperti itu. Kalau yang masih proses manual, ada lambang sendiri seperti ini. Decision ini, ini preparation, ini jarang dipakai biasanya ini preparation. Ini untuk awal sama untuk akhir. Harus ada awal, seperti di pseudocode tadi ya, ada begin-nya, ada end-nya, begitu. Kemudian ini dokumen-dokumen yang dihasilkan di dalam proses. Kemudian ini ada delay. Delay itu misalnya menunggu tanda tangan, misalnya, atau diproses keesokan harinya, itu kan delay. Seperti itu. Ada subroutine, artinya bahwa ini simbol ini sebetulnya bagian dari simbol lain yang lebih besar. Kemudian ada lagi ini untuk I/O. Tadi ada untuk apa namanya? Arah data, kemudian ada proses, kemudian ada I/O. Semacam ini juga. Ya kan? Nah, ini kalau yang ini Anda bisa gunakan Visio boleh, menggunakan visual paradigm juga boleh. Ini memang apa namanya, menggunakan diagram ini ya.
ini saya memberikan beberapa contoh. Ini start gitu ya. Start. Nah, apa yang kurang di sini? N-nya nggak ada. Harusnya ini saya ambil contoh ya. Harusnya N-nya ada. Ini start-nya ada, N-nya nggak ada. Ini kurang berarti. Belum ada N-nya. Saya kasih warna kuning. Kemudian ada action, ini decision. Ini juga harusnya ini decision. Ini bukan tanda kotak ini ya. Karena ini memberikan keputusan apakah ya atau tidak. Ada action, ini ada database di sini. Kemudian ada action lagi, harusnya ada N. Setelah ini tuh ada N-nya lagi. Mungkin saya berikan satu lagi. Nah, N-nya itu di sini, harusnya N-nya itu. Ada N di sini. Ada action di sini. Kurang, N-nya masih ada yang belum diselesaikan. Kurang ininya. Simpelnya ya. Kemudian ada lagi yang cara menggambarkan itu menggunakan hypo. Nah, untuk yang hypo itu saya berikan sedikit keterangan di Moodle. Hypo sama nasi Schneiderman chart itu saya berikan tambahannya di Moodle. Saya coba potong dulu. Yang saya masuk ke Moodle. Saya share yang Moodle. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau Anda ingin mengetahui hypo itu adalah chart gitu ya yang dikembangkan oleh IBM. Sebetulnya sih menggambar maksudnya sama dengan flowchart, pakai simbol-simbol diagram begitu. Tetapi simbol-simbolnya itu berbeda. Nah, silakan bisa dilihat, ada linknya di sini, ada linknya, dan juga ada filenya kalau Anda ingin melihat ya filenya seperti apa. Ya. Silakan dilihat. Ini adalah lama ini. Hypo itu dikembangkan sudah lama, sudah tahun 70-an ya. Saya aja belum lahir itu ya. Saat Hypo ini dikembangkan ya. Sudah tua sekali, ini mendahului flowchart yang kita kenal sekarang ya. Sebentar, ini agak lama ini. Nah, seperti ini. Ini paper dalam bahasa Inggris ya. Itu yang dibuat tahun 76. Nah, saya aja belum lahir ini. Sudah ada. Nah, seperti ini bikinnya itu. Jadi hypo ini lebih ke hierarkis seperti ini. Level 1 ya, proses yang pertama. 2, 3, 4 itu setara prosesnya. Setara tingkatannya ya. Bedanya dari 1 itu bisa diproses menjadi langkah kedua, kemudian bisa jadi langkah ketiga, langkah keempat, tapi langkah keempat ini bisa dipecah lagi gitu ya. Jadi semacam kayak ya ini hierarkis ya, terstruktur gitu ya. Ini tapi kita nggak belajar ini hanya sekedar pengetahuan saja. Pelajaran yang pakai itu. Kemudian yang berikutnya ada lagi diagram nasi Schneiderman, ini juga cukup lama juga ya. Ini juga saya belum lahir ya, 72. Tapi ini ada programnya kalau Anda ingin tertarik ya, tapi saya tidak menggunakan ini juga ya. Baik, kemudian saya kembali ke Word yang tadi. Oke, sudah. Ini kemudian saya skip. Udah selesai. Nah, berikutnya Anda setelah materi ini selesai ya, maka Anda akan diminta mengerjakan tugas. Nah, tugasnya itu di Moodle sudah ada, gitu ya. Silakan dicek
Coba saya tunjukkan kepada Anda. Tugasnya itu ini ya, tugas untuk menuliskan algoritma, gitu ya. Nah itu tugasnya ada, ini tugasnya ya. Di sini. Aduh, kok harus dibuka ya? Nggak usah di ini ya. Nggak usah dibuka ya, harus dibuka ya. Oke, jadi ada tugasnya. Sebentar, kalau di file saya ada nggak ya? Harusnya ada sih. Tugas 2 ya, sebentar. Ada tugas 2, ada tugas 3 ya, kalau nggak salah ya. Iya, betul. Ada tugas 2 dan ada tugas 3. Oke, saya tunjukkan di depan saya ya. Baik, ini tugas 2, tugas 3 ya. Tugas 2 itu adalah bikin flowchart, ini cukup banyak tugasnya ya. Kemudian dari sebuah flowchart kemudian diganti ke sebuah algoritma pseudocode gitu ya. Kemudian yang seperti itu. Terus yang bawah itu adalah untuk Anda berlatih menggunakan Java ya, tapi ini algoritmanya dituliskan, bahasa Java-nya juga dituliskan. Ini kalau Anda searching di Google juga banyak yang buat ini ya, cuman Anda coba tuliskan dalam bentuk hasil yang rapi gitu ya. Bisa tadi gunakan misalnya, kalau untuk yang program dengan bahasa Java, maka sertakan screenshot dari Anda running Java sama screenshot program Java-nya. Kalau yang algoritmanya, ya buatlah sebagai pseudocode saja cukup. Tidak harus Anda membuat flowchart. Jadi pseudocode-nya cukup, kemudian screenshot dari program Java dan screenshot dari running programnya itu bisa dikirimkan untuk setiap nomor di sini. Baik, ada pertanyaan mengenai pertemuan hari ini? Saya kira itu aja untuk pada sore hari ini. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Pak, ada yang mau saya izin ditanyakan? bertanya, Pak. Oh iya, silakan Mas Egan, silakan. Itu dikumpulinnya hari apa ya, Pak? Oh iya, baik. Kalau di Moodle itu saya set dikumpulkannya itu Sunday, Monday, hari Senin. Hari Senin tanggal 11 Oktober jam 11 malam. Jadi kalau dihitung waktu ada 4 hari, 7 jam. Dari hari sekarang, dari jam sekarang. Baik, Pak. Cukup banyak gitu ya, cukup banyak. Jadi kalau waktu nanti perlu tambahan ya boleh, tapi jangan sampai hari Kamis lagi. Oke, ya, sama-sama. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ada yang lain lagi pertanyaannya, monggo. Kalau nggak ada, saya anggap ya sudah bisa diterima dengan baik ya. Ini juga saya kira bisa Anda kuasai lah kalau seperti ini. Contohnya banyak, silakan Anda cari di Google ya. Tapi sekali lagi saat menuliskan di dalam laporan, dicek lagi ya, jangan sampai formatnya macam-macam ya. Yang copy dari ini formatnya agak beda dengan yang dari sumber lain. Jadi dirapikan dulu.
dicek sekali lagi sebelum dikirimkan. Biasanya juga asal paste ya, saya lupa untuk dirapikan. Baik, mungkin cukup ya kalau ada pertanyaan. Saya kira untuk pertemuan hari ini sudah cukup sekian. Semoga bisa memberikan tambahan pemahaman ya tentang algoritma dan struktur. Nanti UTS kita nanti akan fokus sampai dengan algoritma. Jadi ini kalau secara teori sudah selesai, ya nanti beberapa pengayaan untuk algoritma, seperti rekursif, ya, beberapa percabangan, gitu akan kita bahas dengan beberapa contoh-contoh yang lain. Mungkin itu ya pada sore ini ya, selamat belajar semuanya dan semoga terlihat. Sekali lagi kalau Anda pergi keluar, saya ingatkan untuk selalu menjaga protokol kesehatan sehingga kita semua tetap melewati pandemi ini dengan baik ya dan sehat semuanya. Baik, selamat sore. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.